dulu ya. Ya Pak. Muhammad Hamid Abdul Karim. Hadir Pak. Muhammad Said Kadir. Hadir Pak. M. Saifullah. Hadir Pak. Ridwan Wakarusen. Hadir Pak. Muhammad Rizky. Izin Pak. Izin kenapa? Ini keluarganya ada yang meninggal Pak. Oh. Sasa Esa Anugrah. Ferdianto Saputra. Hendy Karnadi. Ada tahu kabarnya? Tidak ada. Tidak ada Pak. Siapa ya? Dua Takasa. Hadir Pak. Surya Irawan. Hadir Pak. Pandu Putra Pratama. Nami Mariati. Irina Ayu Francisca. M. Ramadan. Hadir Pak. Ahmad Baron Hamba. Hadir Pak. M. Nopal Alfitra. Hadir Pak. Muhammad Imar Oktaika. Hadir Pak. Isbah Yadina. Gelar Ramadan. Hadir Pak. Mailan Budi Suma. Tidak salah. Ini salah data aja. Ya Pak. Ya Pak. Ada yang tahu materi apa yang kita pelajari hari ini? Belum Pak. Sudah tahu Pak. Tahu ya? Iya Pak. Jadi materi yang kita pelajari hari ini yaitu pengenalan alat-alat kerja bakti, serta fungsi dan kegunaannya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi jenis dan alat dari kerja bangku yang tepat, memahami pentingnya penggunaan alat kerja bangku, dan mampu memilih alat kerja bangku sesuai dengan fungsinya. Sebelumnya, ada yang pernah ke bengkel belum? Ada yang bisa menyebutkan alat-alat apa saja yang ada di bengkel, terutama untuk kerja bangku? Pikir Pak. Pikir. Ada lagi? Ragu Pak. Ragu. Ada lagi? Besi Pak. Besi. Ya, itu sebagian dari alat-alat kerja bangku. Untuk materi hari ini, yaitu kita akan mengidentifikasi dan memilih alat yang tepat untuk masing-masing kegunaannya. Tolong Ustaz bantu Bapak untuk menyiapkan materinya. Baik Pak.
daripada hari ini yaitu pengenalan alat kerja bangku. Sebelumnya kita mengulas kembali tentang pengertian dari kerja bangku ini. Kerja bangku adalah teknik dasar yang harus dikuasai dalam mengerjakan benda kerja secara manual, yang artinya itu tanpa bantuan mesin, secara manual. Pekerjaan kerja bangku melakukan penekanan pada permukaan benda kerja dengan alat tangan yang dilakukan di kerja bangku. Secara singkatnya, kerja bangku itu proses pekerjaan yang dilakukan secara manual di atas meja dan tidak dibantu oleh alat-alat mesin. Selanjutnya itu jenis-jenis dan fungsi dari alat kerja bangku. Yang pertama itu ada ragum. Ragum digunakan untuk menjepit benda kerja saat melakukan pekerjaan mekanik seperti mengikir, menggergaji, menggebor, dan memahat alat agar benda kerja tidak mengalami pergeseran serta melukai. Maka pada mulut ragum dilengkapi dengan face clamp. Misalnya, itu ada kikir. Kikir adalah dari baja karbin tinggi, baja spesial. Alat ini digunakan untuk mengurangi sebagian material dengan jalan memarut sehingga menjadi rata, cekung dan cembung serta bulat. Kikir juga dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan fungsinya, yaitu ada kikir rata, kikir cembung, kikir bulat. Selanjutnya itu ada penggores. Penggores ini digunakan untuk menandai ukuran pada benda kerja atau benda yang akan diolah. Penggores ini yaitu digunakan untuk kita menandai, seperti saat kita untuk memotong bahan. Saat kita memotong bahan kan itu ada diameter atau panjang sesuai dengan ketentuan. Jadi sebelum kita memotong, benda itu akan ditandai terlebih dahulu supaya presisi. Lainnya Mister Baja. Mister Baja ini berfungsi untuk mengukur benda kerja yang berukuran pendek. Selain itu juga dapat digunakan untuk membimbing penggores dalam melukis batangan pada pelat yang digunakan. Ukuran panjang dari Mister Baja ini bermacam-macam. Ada yang berukuran 300 mili, 500 mili, 600 mili, dan 1000 mili. Ini berkaitan dengan yang penggores tadi. Sebelum kita mengores, menandai, kita tuh harus mengukur seberapa panjang atau seberapa lebar benda yang akan kita potong. Selanjutnya yang kelima tuh ada Mister Siku. Alat ini digunakan untuk menyiku ketelitian dari benda kerja. Ukuran panjangnya 300 mili, terbuat dari bahan baja. Mister Siku ini sering digunakan saat kita ingin membuat kaki pada bangku atau pada kursi. Yang keenam itu ada palu. Palu adalah alat pukul yang harus disediakan pada setiap bengkel kerja. Jenis palu ini bervariasi sesuai dengan ukuran dan fungsi dari palunya tersebut. Di sini ada 6 palu. Yang pertama itu palu kambing. Palu kambing ini digunakan untuk memukul benda yang agak keras. Selain itu ada palu gondeng. Fungsinya hampir sama seperti palu kambing. Selain itu ada palu batu. Palu batu ini terbuat dari batu pada kepalanya ini. Selain itu ada palu tukang. Palu tukang ini hampir sama seperti palu batu, tapi bentuk yang di ujung ini agak lancip. Nah, itu ada palu karet. Namanya palu karet terbuat dari karet kepalanya, sedangkan di gabangnya biasanya terbuat dari kayu. Ada lagi palu tembaga. Palu tembaga ini namanya palu tembaga, terbuatnya dari tembaga yang di kepalanya ini, sedangkan biasanya di gabangnya terbuat dari kayu. Itu palu fiber. Palu fiber ini digunakan untuk pemukulan yang sekali, seperti kita untuk menstem atau menamai suatu bahan. Itu ada palu ketek karat. Palu ini digunakan untuk membersihkan hasil pengelasan.
Yang ketujuh ada sikat kikir. Sikat kikir berfungsi untuk membersihkan kikir dari butiran besi yang melekat pada kikir. Yang namanya sikat kikir ini terbuat dari apa namanya itu? Kawan. Dari kawat, bukan dari benang seperti sikat baju, sikat gigi. Ini bedanya. Ini membersihkan dari butiran-butiran berat ataupun butiran bekas kita kelas. Dan selanjutnya itu ada cap huruf atau stamp. Cap huruf digunakan untuk proses stamping, yaitu memberi nomor atau nama pada benda kerja. Dalam proses stamping ini harus ekstra hati-hati karena dilakukan memang sekali ketukan. Karena kalau berulang-ulang besar kemungkinan stem dari sini bisa berubah bergeser dan huruf tersebut akan rusak. Yang sembilan itu ada gergaji besi. Gergaji besi dengan fungsi untuk menggergaji lapisan besi atau besi tipis karena bentuknya yang demikian beda dengan gergaji kayu. Gergaji yang kecil dan ujung depan belakangnya ada pemutir yang gunanya untuk mencekam dan mengendorkan gergaji besi. Gergaji besi ini fungsinya sama saja seperti gergaji kayu, sama-sama untuk memotong benda. Yang ke-10 ada sene. Sene adalah alat untuk membuat ulir. Pada proses pembuatan ulir, sene dipegang oleh kakek sene. Sene yang digunakan untuk membuat ulir adalah sene pejal dan sene bertilang. Untuk Ramadan bisa menghadap Bapak dulu. Menghadap saja. Jangan ngobrol ya. Jelasin. Tolong perhatikan dulu saat Bapak menjelaskan. Yang ke-11 tuh ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mempunyai ketelitian ukur hingga 100 mm. Kegunaan jangka sorong ini adalah untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, serta jangka sorong ini juga bisa berfungsi sebagai alat ukur lebar dan panjang. Ada yang kalian tanyakan tentang materi hari ini? Apakah sudah mengerti semua? Saya Pak. Silakan, Muhammad Habib. Ya Pak, jadi kan sekarang banyak menggunakan alat-alat yang terotomatisasi. Apakah peralatan kerja bangku ini masih dipakai terus-menerus seperti itu Pak? Pertanyaan yang bagus kepada Habib, silakan diapresiasi dulu. Di dunia sekarang yang semakin berkembang, benar kata Amin, alat-alat seperti kerja bangku ini semakin tertinggal karena efisiensi dari kegunaan dari tenaga teknologi yang berkembang. Mungkin saja alat ini akan tergeserkan oleh kemajuan zaman, tetapi untuk seperti alat-alat seperti sistem ini aja. Kan kalau sebagian pakai mesin, kan itu memberi nama itu bukan ditekan, melainkan kebanyakan itu diberi kayak tinta, kayak pena kepada alat itu. Tapi untuk secara permanennya lebih baik kita gunakan stem karena lebih awet dibandingkan tinta. Pak Amin, apakah penjelasan Bapak dimengerti? Jelas Pak.
Selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, silakan bentuk kelompok masing-masing 3. Bisa menghadap kiri kanan atau depan belakang. Nanti Pak, Ya, mau ke WC Pak? Bentar, Pak. oke silakan. Jangan lama-lama ya. Ya. Nanti materinya habis. Ini Febri kelompok siapa? Sama 3 Pak. Ini mati. Iya. Ya. Enggak apa-apa main. Tolong siapkan kedua kelompok dari kelompok masing-masing. Barat. Ini Barat. Ini Febri. Ini Hamzah Ustaz. Bertiga. Itu Amin Pak. Amin Pak. Yang ini cewek. Kami Pak. Ya nih. Iya. Untuk masing-masing ketua kelompok silakan keluarkan kertas dan penanya. Sudah siap? Bapak akan mengajukan studi kasus. Ada dua saja soal. Kalian masing-masing kelompok berdiskusi. Kita mencari solusi dari permasalahan yang Bapak akan sampaikan. Mengerti? Baik. Yang pertama tuh, jika Febri ingin memotong dan mengukur sebuah plat untuk digunakan sebagai bahan utama dari pembuatan ya. Pembuatan bahan utama dari kursi dan meja. Sebutkan dan jelaskan alat yang digunakan dalam pembuatan tersebut. Ini alatnya secara jelas ya, jelasnya, fungsinya, tahapannya, kegunaannya. Bapak beri waktu selama 2 menit untuk berdiskusi. Silakan. Ya, cepat ya.
Bapak akan menunjuk bagian dua kelompok saja dari tugas yang Bapak berikan tadi. Apa lagi? Ini bahan utama penulisan kan? Plat besi yang tebal. Oh, bukan aluminium. Tebal. Nah, waktunya sudah habis. Silakan kembali menghadap ke Bapak. Bapak akan menunjuk dua kelompok dan masing-masing ketua kelompok jelaskan apa saja jawaban dari diskusi kasih tadi. Nah, kepada kelompok Rani, tolong jelaskan hasil diskusi dari kalian. Jadi Pak, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya. Seperti kasus yang Bapak berikan adalah jika PP ingin memotong dan mengukur sebuah plat sebagai bahan utama pembuatan kursi dan meja, sebutkan dan jelaskan alat yang digunakan dalam pembuatan tersebut. Dalam mata kuliah kita dalam pengenalan alat kerja baku, untuk membuat kursi dari bahan plat tebal memungkinkan menggunakan gergaji untuk memotong, mengukur menggunakan meter baja, meter besi. Kemudian mungkin bisa menggunakan jangka sorong, kikir, dan sikat kikir atau sikat besi tadi, Pak. Itu saja hasil diskusi kelompok kami, Pak. Ya. Jawaban dari Rami cukup bagus. Terus kita akan membandingkan dari jawaban diskusi kelompok lain. Mungkin dari kelompok gelar. Silakan kelompok. Baiklah Pak, jadi kami sudah berdiskusi. Namun yang kami diskusikan di sini ialah pembuatan kursi dan meja menggunakan bahan kayu Pak. Soalnya kami tadi tidak begitu menyimak apa yang Bapak sampaikan Pak. Kenapa tidak menyimak? Karena gelar ngajak saya ngobrol Pak. Sudah, ini kelompok tidak saya nilai. Kelompok lain saja. Mungkin kelompok Nopal. Dan saya jawab hasil diskusi yang kita simpulkan tadi. Sebagai ketua, silakan. Kurang lebih pertanyaan seperti ini kan tadi Pak. Jika Febri memotong dan mengukur untuk digunakan sebagai bahan utama dari kursi dan meja dari bahan plat, itu jelaskan dan sebutkan alat yang digunakan. Ini seperti itu Pak. Nah, yang hasil dari diskusi kami itu alat-alat yang akan digunakan seperti besar besi, gergaji potong, baik itu yang mesin ataupun yang mesin, jadi yang manual Pak. Untuk selanjutnya itu mungkin kalau sama ini gunting plat itu Pak, jadi bisa kalau ada tambahan variasi dari plat bisa digunakan ini gunting plat tadi. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi yang telah kami lakukan. Ya. Jawaban yang bagus dari dua kelompok Rami dan kelompok Surya. Apresiasi dulu untuk dua kelompok tersebut. Mungkin ini saja materi hari ini. Setelah itu nanti ada tugas akan Bapak kirimkan di dua kelas saja. Siapa ketua kelas ini? Baru. Nanti ya Bapak ya. Nanti Bapak akan kirim tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Baik Pak. Di sini ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini?
Ada yang bersedia? Dua saja. Saya Pak. Hamid, satu lagi. Surya Pak. Apa sudah bersedia? Bersedia. Ya, silakan kepada dua orang tersebut untuk menyimpulkan materi hari ini. Jadi dari sekian banyaknya peralatan kerja bangku itu, untuk siswa ini perlu mengetahui fungsi dan kegunaan dari alat tersebut. Meskipun zaman sudah maju, tetapi siswa itu perlu untuk mengetahui dasar dari pekerjaan manual. Ada contoh lain Pak, misalnya gambar. Siswa itu harus bisa gambar secara konvensional menggunakan gambar teknik walaupun sudah ada CAD, sama seperti kerja bangku. Walaupun peralatan sudah canggih, siswa harus masih bisa menggunakan alat-alat dasar. Seperti itu Pak. Kepada Surya, silakan. Oke, terima kasih Pak. Untuk kesimpulan pada hari ini dari tema pengenalan alat kerja bangku itu kenapa kita harus mengenal alat kerja bangku walaupun alatnya masih manual, karena mungkin ketika kita terjun ke dunia industri mungkin tidak sesuai standar yang kita inginkan seperti menggunakan alat-alat modern, jadi kita harus membiasakan diri terlebih dahulu menggunakan alat-alat manual yang pada dasarnya digunakan pada tukang-tukang di dekat-dekat rumah kita, tetangga gitu, untuk bangunan atau kita disebut dengan kuli. Jadi sebelum kita harus terjun ke lapangan langsung, setidaknya kita harus mengenal fungsi dan jenis-jenis alat yang akan digunakan pada industri ke depannya. Mungkin itu saja Pak. Ya. Kesimpulan dari dua orang tadi sangat baik. Intinya itu kita harus mengenal dasar dari sebuah materi. Jadi kerja bangku ini secara manualnya dasar dari teknologi yang berkembang pada zaman sekarang. Itu saja materi yang Bapak hari ini sampaikan. Apabila Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.